Oke, kembali lagi bersama lagi Robby Obot to back to my channel. Oke. Sekarang gua mau nge-reaction namanya Hari Ramadan. Jadi kemarin-kemarin sempet dia ngebuat video atau vlog tentang motornya yang dia NMAX dengan, kalau gua ngobrolnya sih, kalau mereka ngomongnya Kang Mus, cuman kalau gua ngobrolnya Opah, tapi beliau tuh orangnya kayak teroris. Jadi ya lo tau sendiri lah, nanti bakal lihat tayangannya kayak gimana, orang terorisnya seperti apa, nanti lo tinggal lihat aja. Di situ lo tinggal ya sendirilah menilai sendiri bahwa Opah tuh dia sebenarnya teroris atau. Kita mulai, oke? Nah, jadi gini. Hmm, nah, ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya Hari Ramadan ya, maupun dengan saya tuh sebenarnya subscribe-nya banyakan dia, cuman karena ya karena ada yang namanya kedekatan. Ya mudah-mudahan subscribe-nya dia tuh datang juga ke kami dengan, ya mudah-mudahan adalah bebarengan. Ya namanya gitu-gitu juga kan teman. Nah, jadi gini, yang kemarin itu, nah ini vlognya yang kemarin dia buat dengan Opah, si Opah Mus, Kang Mus, si teroris. Ini nih, Yamaha NMAX 150 cc, bongkar rahasia Yamaha NMAX standar, bisa jengat-jengat. Padahal bukan bisa jengat-jengat, emang udah bisa motor, nggak ada tenaganya aja. Dia bisa apa ya? Bisa di standingin. Ya emang dia udah basically lihat anak kecil aja diajarin nggak bener. Tuh, itu si Atai, anak ke Pak Haji Hilman ini lihat. Latihan freestyle, anak kecil disuruh latihan freestyle, kudu betita sekolah. Be isukana teh bener. Ya dititah freestylean kelakuan nih. Ya kelakuan si Hari Ramadan. Nah, langsung aja kita buka ya. Kita reaction. Nih. Nomor up. Langsung Udah. aja, kayaknya udah santai deh makan mekanikainya. Sekarang gue mau nanya-nanya tentang seputaran NMAX. Kenapa si Gboy gue, NMAX hitam gue bisa jengat-jengat meskipun itu standaran? Nanti kita ke dalam Coba. dulu. Oh, lagi makan semangka dulu mekanikainya. Nah. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, pakai tangan kiri. Nah, Ya kan? Bener gak? Itu opah dia tuh sebenarnya tuh gak tahu gua agamanya dia tuh apa. Masa iya ya ahli kubur? Padahal assalamualaikum itu tuh joleo ahli kubur. Nah kayak gitu lihat. Tulisnya juga bajunya kagak pernah gua ngeliat bajunya tuh ya kayak orang motor, tapi bajunya tuh ya kayak gitu-gitu semua. Jadi islamik banget orangnya. Oke, kita lanjut. sekarang sorry ini ngeganggu waktunya sebentar. Di sini gue mau nanya-nanya tentang seputaran NMAX karena kemarin banyak yang nanya juga, kenapa bang? Mas, Om, motor motor NMAX-nya bisa jengat-jengat kayak gitu padahal standaran. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, gue langsung tanyain aja ke yang bikin motor gue itu, apa aja yang udah dibikin gitu kan. Nah, sekarang gue mau tanya-tanya sedikit tentang NMAX gue, apa aja yang diganti. Nah, sekarang langsung gua serahin ke Kang Mus atau Kang Opa atau Om Opa atau Opa Moto Drive 68. Biasa juga. Nah, Aduh. silakan. Cuman ini Bismillahirrahmanirrahim. Coba jelasin ya, NMAX-nya audionya Hari nggak di Ramadhani. ini, audionya nggak di apa, Untuk NMAX-nya Hari dibenerin, itu jadi suaranya betul kenceng dia banget. standaran, mesin masih standar, no kena standar, belum porting, istilahnya stok pabrik untuk bagian mesin depan. Jadi nggak Nah, dikotak-katik. Cuma yang dikotak-katik itu ada 3 pilar. Nah, 3 pilar pertama CVT full, yang kedua itu gearbox, yang ketiga itu magnet. Dan kemudian ya kalau untuk knalpot ya oke lah, bebas kan, itu opsinya banyak lah, bisa dicari masing-masing. Cuma kalau untuk di sini itu 3 pilar itu maksudnya untuk nomor satu CVT. CVT itu
kita modifikasi depan belakang itu dirombak semua dari yang standarnya. Nah, Untuk yang standar, kalau untuk umumnya Hari saya kulit aja depan, dong. ya Lo bawa yang ngabulatuk guys ya. derajatnya, Si opah kan ngobrol ge. begitulah, udah lazim lah semuanya. Jadi itu sudah Ya, umum ya. orang pakai. Terus yang kedua, untuk puli belakang itu kita pakai nah untuk pakai bagian apa ini. nih? Nah, ini untuk bagian ini ada yang kita modifikasi. Untuk detailnya mending main-main ke sini. Nah, kalau untuk detail, cuma karena ini ya boleh dibilang sedikit dapur lah. Cuma nanti kalau udah ke sini, yang insya Allah nanti dikasih tahu detailnya bagaimana. Yang jelas ini kalau untuk Tapi emang benar, opah itu orangnya nggak pelit yang namanya ilmu. Opah itu orangnya dia lebih mentingin apa ya? Sebenarnya nggak mentingin kepribadian dia sendiri sih. Yang penting gimana caranya motor orang biar bisa kenceng, udah kayak gitu. Si konsumen pun nyaman dan balik lagi ke bengkelnya. Sebenarnya seperti itu. Marketnya bagus. Padahal bukan dapur-dapur amat. Sebenarnya mah dapur mah geus we. Kanu beas, cengek, cabe, bawang, tah eta kanu dapur, kanu beusir kanu dapurna kumaha nya, bener teu? Tah dilanjut deui. kami mototrap ini dimodifikasi, karena rata-rata saat kita memodifikasi puli depan, bawah enak, atas pasti hilang. Nah, iya betul. Dengan modifikasinya ini otomatis bawah dapat, tengah dapat, atas juga tetap dapat. Makanya top speed motor standar pun ya bisa kita range di 130 up, itu untuk standar masih sanggup gitu. Ya, kerasa sama motor gua soalnya. Yang asalnya gua cuman bisa tembus cuman 109 dan sekarang hasilnya membuktikan setelah dioprek-oprek STD-an dari Mototrip 68 sekarang tembus jadi 132 terakhir gua ngetes ya. Oh. Terakhir gua ngetes itu. Nah, jadi kemarin banyak pertanyaan apa aja sih gitu kan part-partnya yang tadi Mang Opa jelasin bagian ini stake sampai stake 3 tuh apa aja yang harus dirubah gitu kan. Kalau untuk puli itu biasanya kita buat sampai stake 6. Coba Jadi kita 1, 2 itu cek ke sepaket. sebelah sini. Terus kemudian pilar kedua itu ada di gearbox. Nah, Ini standarnya seperti ini. Ini standarnya. Standar. Nah, kemudian kita modifikasi seperti ini. Nah, ini. Nah, Yang udah diracik bandingkan coba. Dan beratnya pun jauh drastis berkurang, otomatis power. Jadi gini, emang di si opah ini dia ada yang namanya part-partnya dia sendiri itu ngebuat dengan alatnya dia sendiri. Jadi di dia kan ada, ya dia bengkel tapi menurut gua opah ini bengkelnya tuh bisa dibilang dia lebih lengkap. Satu untuk yang buat injection, dia juga ada alat-alatnya ya kayak untuk yang balance ya bentuknya kotak seperti ini untuk ngebalance, terus untuk dia apa namanya ya kalau misalnya ini tuh dia ngebuat dari noken as, udah gitu dari kayak gearbox, udah gitu dari part-part yang bisa dibilang dari bahan-bahan mesin, dia bisa ngebuat sendiri. Dia tuh dikarenakan dia punya alatnya. Nah, udah kayak gitu emang di opah ini tuh dia memang yang saya kerenin tuh dia kalau seandainya yang namanya sudah apa ya namanya tuh dia udah namanya udah ngebenerin motor, dia orangnya detailing. Maupun hal-hal yang sekecil pun sama dia pasti dimasukin, maupun itu partnya harganya murah atau mahal pasti dia masukin karena dia tidak mau mengecewakan yang namanya konsumen. Nah, kesenangnya saya di Moto Trap 68 itu seperti itu. Opahnya juga orangnya enak, keterbukaan, udah gitu dia memberikan suatu solusi apapun dan bisa dibilang hal yang kecil pun yang bisa dibilang ini nggak akan enak bener. Ya sekarang buktinya hari Ramadan aja dia make hari Ramdhani dia make apa ini mekanik opah sendiri. Nah, nanti kita cek lagi untuk masalah ini. Ngaruh banget Hari gitu Ramdhani ya. bawahnya enteng-enteng Nah, jadi gini, punya Hari Ramdhani itu bawah enteng,
top speed dapat. Nah, Itu itu kita cari kan. yang kita carikan itu sekarang. Kemudian yang terakhir magnet. Nah, yang terakhir. Magnet kebetulan sini contohnya nggak ada, cuma yang jelas hampir mirip lah dengan yang lainnya. Cuma kita kelebihannya magnet yang kita bubut di sini itu di dial kemudian di balance. Iya. Nah, itu yang tadi saya obrolin. Nggak getar karena kita balance dialnya mudah-mudahan bisa menyentuh angka 0. Mantap. Nah, jadi posisinya motor nggak ada getaran, RPM juga bisa jadi gampang teriak. Gitu sih. Paling itu sih nggak ada lagi paling ya. Lagi ya. Kalau Tapi oh iya, sorry Opa, tapi kalau untuk bagian depan mangkok rumah rollernya kayaknya harus datang langsung ke sini ya kalau untuk ngebahas itu, atau bisa dibahas juga di sini. bisa sih, cuma mana ya, aku Lagi nyari-nyari ya. stoknya kayaknya banyak antrian cuma belum pada kebikin ya. Ini kebetulan yang udah pada jadi itu juga minjem yang kemarin lagi dibongkar aja. Oh gitu. Kalau yang depan sih nggak jauh lah sama yang lain ya, dicoak juga, sudut juga kita biasa pakai 13,5 derajat apa namanya roller dalam atas bawahnya dikerok gitu. Iya. Rata-rata sih Rata-rata seperti gitu itu. ya. Heeh. Ya So, ada sedikit lah yang dimodifikasi itu ya udahlah pisahkan untuk dapur kami. Nah itu kalau untuk masalah yang itunya bisa langsung datang ke sini biar tahu langsung. Nah, Karena di sini dapur. sendiri juga tuh pasiennya Tahu bisa dapur, satu dapur. motor, 2 motor. Lihat. Tuh. Lagi bikin 26 mesin. Di sini lagi bikin 26 mesin. Kemarin. Itu pun motornya Ada yang Nih kemarin emang di si Opah ini dia tuh ada yang namanya tuh, kemarin kan gua kebetulan tanggal 22 kemarin gua emang ada yang namanya datang ke bengkelnya Opah. Udah gitu emang mesinnya tuh sangat banyak banget. Udah gitu dia juga tadi rencana gua mau masukin yang Ninja 2,5 Fi warna putih yang teman gua sendiri. Tapi kan karena ya bisa dibilang Opah tuh dia lebih mentingin konsumen yang pertama dibanding yang lebih baik dia tidak mendapatkan konsumen yang baru, tapi dia mendahulukan konsumen yang pertama. Nah, bagusnya di si Opah tuh seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau yang namanya apa ya, ngebenerin motor, menurut saya bagus kalau misal ke MT 68 Mototrap yang dimekanikin sama Opah. Ya, kayak gitu. Yang tadi gue bilang, dia orangnya tuh terbuka maupun lama. Ya terkadang orang bengkel tuh ya udah sama saya udah gampang besok juga beres. Tapi kalau Opah tuh enggak. Kalau Opah tuh lebih mentingin ya ya udah kalau misalnya nggak bisa ya nggak bisa gitu, nggak usah di apa nggak usah ngebohong kalau misalnya dia tuh bisa atau tidak, malah dia bilangnya bisa. Nah dia tuh bagusnya tuh kayak gitu, dia tuh orangnya tuh jujur, tapi jujur teing loba nu nipu. Bilang sama Opa kemarin, Pak kalau bisa tambahin lagi dong pegawai, jadi biar bisa dibilang kalau misalnya ada yang namanya masuk konsumen baru-baru lagi tuh Opa nggak usah ini apa sih namanya tuh nggak usah terlalu lama gitu untuk pekerjaannya, padahal Opa kan di sini sendiri pribadi gitu bagus gitu dalam kerjanya, nggak usah bisa dibilang nggak make orang banyak ya, berarti dibilang kalau misalnya dia nggak akan kerjanya nggak akan begitu maksimal, tapi dia 2 orang, yang satu si Asu dan satu lagi Opah, dia kerjanya cuma aja berdua tapi ya kerjanya kayak gitu good. Kemarin juga dia lagi beres ngerjain IR6, dia tuh IR6 kemarin kalau nggak salah tuh yang warna hijau. Ya mungkin cukup sekian dari saya untuk perihal ini. Jadi saya tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf perkataan-perkataan saya yang bisa dibilang tidak mengenakan bagi kalian yang telah menonton, tapi di sini saya posisi untuk menjadikan suatu konten yang bermakna bagi kalian sendiri. Ya kayak tadi saya sebenarnya mereaction dengan Opa dengan hari ini tuh satu, memberi yang namanya suatu wawasan tentang dunia motor, yaitu bisa dibilang dengan motor NMAX 150 maupun tidak tidak lengkap karena
ada kan, ada Hari sendiri di channel YouTube-nya Hari, ada yang untuk perihal NMAX 150 cc supaya bisa jengat-jengat. Nah, nanti ada di deskripsinya sendiri, atau misalnya nanti sama saya dicantumin juga untuk hari Ramadan. Dan lagi pula nanti tuh saya rencana kalau misalnya saya ada waktu, seharinya ada waktu, saya pingin lagi collab dengan Hari. Ya alhamdulillah Hari sekarang udah bisa dibilang stabil lah, dia terus-terusan setiap harinya dia udah buka YouTube. Saya juga rencana mau seperti itu juga, dan ya mungkin seperti itu. Jangan lupa subscribe terus dan tongkrongin channel saya, dan jangan lupa like and subscribe. Udah gitu klik tombol lonceng yang ada di sebelah kanan sana. Udah gitu, dan jangan lupa dikasih komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See bye.